Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar teman-teman Papi Tipu di tanah air? Kamu harus tahu bahwasanya bulan ini Langkat merayakan hari jadi ke-273. Mungkin kalau teman-teman orang atau masyarakat di sekitar Langkat, kita sudah melihat benderangnya, penataan-penataan lampu, bazar-bazar dan segala macam. Dan ini dalam rangka menyambut hari jadi Langkat. Tentu kita sebagai masyarakat Langkat bangga. Namun kita juga harus relevan melihat situasi yang saat ini terjadi, khususnya di Langkat. Telah hadir bersama kami di sini tamu-tamu yang kalau menurut saya masih energik. Dua orang mahasiswa yang asli putra Langkat. Nah, nanti teman-teman akan tahu latar belakang mereka, karena saya pun belum tahu tadi di luar studio, belum banyak bicara kami. Apa kabar Bang Auli? Sehat Bang. Alhamdulillah. Tolong mic-nya. Sehat. Alhamdulillah. Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Asli kelahiran Langkat? Asli Bang. Asli ya? Asli. Oke, jadi gini teman-teman, saya cuma nggak mau kita ngebahas Langkat, tapi ternyata beliau bukan kelahiran di Langkat. Benar Bang. Oke, tolong mic-nya. Apa kabar Bang Rahmat? Alhamdulillah. Sehat? Sehat Bang. Oke, ini pertanyaan yang sama ini. Oke Bang. Lahir di Langkat atau di mana nih? Udah pasti Langkat dong. Langkat kan? Nah, jadi maksudnya itu biar nggak salah ya teman-teman ya. Oke, mungkin dari Bang Rahmat dulu. Singkat memperkenalkan diri biar teman-teman di luar tahu. Alamat juga Bang, alamat. Alamat terserah. Bila perlu nanti KTP dan nikah atau belum. Iya. Silakan Bang Rahmat. Oke, terima kasih Abang Tony. Jadi saya Rahmat Setiawan, saya lahir di Kuala Gomit, Kecamatan Binjai. Saya saat ini mahasiswa yang sudah menyelesaikan skripsi. Oke, begitu aja Bang. Kuliah di mana? Universitas Pancaburi Medan. Oke, siap. Silakan dari Bang Auli. Silakan memperkenalkan diri. Ya, baik, saya memperkenalkan diri. Nama saya Mukti Halwi. Mukti Halwi, sebenarnya nama saya Mukti Halwi ini Bang, ada marganya Bang. Nah, apa itu? Ginting Bang. Ala kita dong. Memang aslinya memang orang tua Melayu Bang, tapi karena dapat istri dan saya sudah menikah Bang, istri saya orang Namukur, marga Sitepu, Boris Sitepu. Jadi hari ini saya dapat amanah menjadi Ginting. Jadi lahir saya di Kampung Melayu di Kecamatan Wampu, tepatnya di lingkungan 5 Kecamatan Wampu. Saya sebagai Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia. Mungkin Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia ini masih asing di telinga Kabupaten Langkat, karena hari ini kami baru sekitar 3 tahun Bang setelah vakum. Di Langkat? Ya, di Langkat. Setelah vakum selama mungkin 30 tahun, 20 tahun gitu Bang. Jadi hari ini saya dapat amanah sebagai Ketua Umum. Saya juga mahasiswa Bang. Hari ini mahasiswa yang sudah sarjana selesai. Sudah selesai dan ada amanah baru dapat melanjutkan di studi S2 Bang di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di UINSU. Sebentar. Memang di semi pimpinannya boleh sudah lulus kuliah? Boleh Bang, boleh. Memang boleh ya? Boleh Bang, boleh. Nah, jadi teman-teman sudah lihat profilnya ya? Nah, teman-teman, tema kita hari ini yang berkenaan dengan hari jadi Langkat ya, dan kita mengemasnya dengan buratan Langkat riwayatmu kini. Oke, tadi kita sudah berkenalan tentang latar belakang profil Bang Rahmat, Bang Alwi. Nah, minggu yang lalu ini kan pas nih pesta-pesta meriah itu di alun-alun Amir Hamzah ya.
ada musik, saya lihat kemarin-kemarin itu kan ada bazar-bazar kan begitu. Sebenarnya kalau menurut Bang Alwi sendirilah, nah apa yang paling abang banggakan ketika bicara Kabupaten Langkat? Hari ini kita melihat bahwasannya Kabupaten Langkat ini punya potensi yang luar biasa. Kenapa demikian saya sampaikan? Dari segi UMKM ya Bang ya, peningkatan yang sangat drastis menurut saya di belakangan hari ini. Kita melihat bazar-bazar yang sudah vakum semasa COVID dan hari ini sudah kembali lagi dibuka oleh pemerintahan Langkat lah begitu Bang ya. Jadi saya melihat ini suatu kemajuan sebenarnya dengan semegah itu, dan saya perkirakan anggaran ini nggak cuma-cuma Bang yang dibuat oleh pemerintahan Langkat. Sampai saya melihat data saat ini sekitar miliaran Bang. Menurut saya mungkin satu eman lah Bang. Tadi yang saya baca di salah satu berita menurut informasi dari pimpinan yang ada di Kabupaten Langkat. Jadi menurut saya pribadi sebagai selaku mahasiswa juga yang hari ini jadi ketua umum di Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia SEMI Kabupaten Langkat, ini adalah hal yang paling baik menurut saya di Kabupaten Langkat. Mampu meningkatkan UMKM Kabupaten Langkat. Kita melihat fasilitas-fasilitas yang ada di Kabupaten Langkat juga sudah lebih baik menurut saya. Saya melihat di pertanyaan hari ini adalah 15 tahun belakangan ini Kabupaten Langkat. Menurut saya Langkat juga sebagai prestasi, sebagai banyak juga yang memandatkan Langkat ini sebagai prestasi Adipura yang 3 kali menurut saya. Jadi ini belakangan ini 15 tahun ini menurut saya pribadi Langkat ini sudah lebih baik. Oke, berarti Bang Alwi mengapresiasi ya. Oke, kita kembali ke Bang Rahmat. Ini Bang. Karena gini teman-teman, apa yang disampaikan oleh Bang Alwi ini kan dia mewakili organisasinya. Nah, sementara Bang Rahmat kita hadirkan di sini murni sebagai masyarakat dan mahasiswa tanpa embel-embel organisasi. Pertanyaan sama, masih untuk Bang Rahmat. Oke Bang. Ada yang membanggakan atau tidak? Menurut saya Bang, yang membanggakan itu hanya berapa persen. Namun kekurangan banyak. Contohnya, kalau kita membahas tentang Langkat ini, hari ini kita berbicara tentang bagaimana infrastruktur Kabupaten Langkat ini. Yang sudah sama-sama kita ketahui. Masyarakat Langkat pasti tahu ini Bang. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alamin. Yang saya rasakan dan saya nampak sendiri, infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan. Bagaimana di kampung saya Kecamatan Binjai, bisa dicek, silakan lewat. Jadi menurut saya kekurangannya yang banyak Bang. Tanpa prestasi, kekurangannya yang banyak, prestasinya kurang, minim di Langkat ini. Wow, ini bertentangan teman-teman antara Bang Alwi sama Bang Rahmat. Lalu kemudian bagaimana pemerintah saat ini? Kalau tadi Bang Alwi bilang membahas tentang UMKM, menurut saya hanya untuk belajar aja Bang. Toh di lapangan bagaimana UMKM Langkat ini? Apa sih oleh-oleh Langkat ini? Bagaimana berkembangnya? Itu harus kita pertanyakan Bang. Bagaimana pemerintah ini mem-packaging tentang UMKM Langkat ini menjadi yang besar, bukan hanya untuk dibajar aja besar gitu Bang. Oh, paham saya. Oke, ini menarik ini. Kalau memang begitu, saya akan loncat ke pertanyaan kedua ini. Jadi sebenarnya menurut Bang Rahmat sendiri, apa sebenarnya hal yang paling krusial di 273 tahun hari jadi Langkat ini? Oh, yang paling krusial ya itulah infrastruktur Bang. Infrastruktur masih? Iya. Karena saya kan berpikir gini Bang, wajah seorang pemimpin itu dilihat dari infrastrukturnya Bang. Pembangunannya. Kalau infrastrukturnya itu di tahap yang kurang memadai gitu, jadi nggak bagus wajah pemimpin itu Bang. Pemerintahan lah terutama pemerintahan daerah. Seharusnya infrastruktur dulu dikembangkan kemarin, karena itu roda perekonomian Bang untuk Kabupaten Langkat ini. Begitu. Jadi itu dia ya. Iya Bang. Oke. Ke Bang Alwi. Jadi ini tadi Abang dengar sendiri ya. Iya, bagaimana bener. Bang Rahmat ini kan
ya kalau menurut dia hanya sekian persen lah. Iya. Nah, dan sama-sama kita dengar bagaimana Bang Rahmat fokus kepada tentang pembangunan infrastruktur. Iya. Itu hal yang paling krusial saat ini. Tanggapan Abang bagaimana? Sah-sah saja Bang menurut saya kan. Ini pandangan dari masyarakat Bang kan. Iya. Apalagi beliau dari mahasiswa. Mahasiswa ini kan agen of social control. Ya, betul. Ya kan? Jadi harus dikontrol oleh mahasiswa ini. Jadi ketika dibilang tadi Bang, gimana infrastrukturnya? Ya menurut saya pribadi Bang, sudah layak Bang saya katakan. Kenapa saya apresiasi? Sudah layak. Saya katakan kita melihat yang sudah dibuat oleh pemerintahan Kabupaten Langkat, yang hari ini berapa bangunan untuk dinas-dinas yang direhab, Iya. dengan adanya fasilitas-fasilitas yang menurut saya sudah tepat lah pada sasarannya Bang begitu. Ya kenapa saya dikatakan tadi oleh Saudara Rahmat bahwasanya UMKM kita ini hanya di HUT Langkat ini aja Bang begitu. Menurut saya pribadi inilah sebagai, kalau kita secara bahas tentang ekonomi, inilah sebagai ibaratnya mempubliskan bahwasanya inilah yang kita tampilkan untuk Kabupaten Langkat. Di bazar inilah semua yang akan kita lihatkan begitu. Jadi menurut saya ini sudah baik Bang, pemerintahan Kabupaten Langkat bisa membuat ini 1 tahun sekali, walaupun 1 tahun sekali ya, begitu ya kan. Mengingat Kabupaten Langkat ini sudah Langkat inilah sudah tua menurut saya Bang kan. Jadi pemerintah Kabupaten Langkat juga sudah memfasilitasi untuk pedagang-pedagang yang bisa berjualan di daerah sekitaran alun-alun Sabah. Iya. Jadi itulah sebagai promosi menurut saya pribadi Bang, promosi untuk peningkatan UMKM. Oke. Saya apresiasi Bang. Ini kita sama-sama orang Langkat ini ya. Iya Bang. Sepakat nggak persoalan infrastruktur sampai hari ini, khususnya seperti yang dibilang Bang Rahmat tadi, jalan memprihatinkan. Ada sebagian sih Bang, ada sebagian yang memprihatinkan, tapi kan nggak semuanya Bang. Jadi kalau kita menilai untuk kritis kepada masyarakat, boleh saja saya menilai, tapi kan harus kita kasih apresiasi juga. Yang sudah kita lihat, jangan yang kita lihat sebagai tempat saja, namun kita tidak melihat semuanya. Harusnya kita bisa melihat semuanya dan kita nilai begitu. Kalau penilaian saya, untuk infrastruktur sudah banyak loh yang dibuat oleh pemerintahan Kabupaten Langkat. Jadi jangan yang dilihat yang tidak baiknya saja. Begitu. Jadi pesan Bang Alwi itu objektif. Iya. Itulah teman-teman. Nah, Benar, Bang. ini sedikit kita kembali ke persoalan hari jadi. Nah, kita harus pahamin sama-sama teman-teman. Benar. Hari jadi Langkat itu berbeda dengan hari jadi Kabupaten Langkat. Benar. Oke? Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan sama Bang Alwi, Langkat itu, teman-teman saya lupa juga sih, kurang lebih berdiri sekitar tahun 70-an sekian ya, penghujung itu 1970-an sekian Kabupaten Langkat. Benar. Ya. Jadi kalau kita ngambil rata-rata usianya kan udah 50-an lah ya, kabupatennya. Nah, dengan usia yang katakan sudah 50-an tahun, pasti Bang Alwi punya pembanding nih dengan kabupaten lain nih. Iya. Nah, kira-kira dalam pandangan Bang Alwi, apa sih kekurangan-kekurangannya atau tidak ada kekurangan? Iya. Silakan. Oke Bang, kita boleh mengapresiasi Bang sebelumnya Bang, tapi juga kita melihat yang Abang bilang tadi, Langkat ini sudah dari tahun 1970. 70-an lah. 70-an. Ya, Kabupaten Langkat ya. Sudah 1970. Menurut saya ini usia yang sudah tua menurut saya Bang ya. Bagaimana dibandingkan dengan kabupaten lain? Ada sih Bang sisi kekurangannya. Sisi kekurangannya ya kita melihat Bang. Saya kan kuliah kebenaran di Medan Bang. Jadi kawan-kawan itu, skup kawan-kawan itu bukan hanya di Kabupaten Langkat, bahkan di kabupaten kota yang lain. Betul. Jadi saya melihat ada sisi kekurangannya dari segi mahasiswa yang untuk meningkatkan prestasi yang ada di Kabupaten Langkat. Kita melihat di Labuan Batu Bang. Labuan Batu tuh Labura Bang ya. Labura itu bisa menghasilkan beasiswa yang sangat besar-besaran oleh pemerintahnya sendiri. Nah, Langkat ini Bang yang kita lihat dan saya lihat juga sisi ini yang harus diperbaiki sehingga saya lebih bisa ibaratnya total gitu mengapresiasi Kabupaten Langkat ini. Nih jangan-jangan mau ngambil S2 Bang. Kalau bisa boleh juga Bang. Boleh juga. Jadi kan hari ini
kita harus sebenarnya ini sebagai teguran untuk pemerintahan Kabupaten Langkat bisa menganggarkan, sisihkan sedikit untuk adik-adik kita yang tidak mampu untuk bisa melanjutkan seperti beasiswa-beasiswa yang ada di Kabupaten Langkat. Ini bisa disisihkan dengan mungkin dengan berapa anggaran yang ada di Kabupaten Langkat ini, Bang. Mungkin lebih besar anggarannya dari kabupaten lain. Oke. Karena kabupaten besar ini kan. Teman-teman, di tahun kemarin Bupati Langkat itu sedikitnya memberikan kurang lebih sekitar 100-an atau 200-an beasiswa kepada mahasiswa di Langkat. Nah, mungkin dari cerita Bang Alwi katanya kurang banyak kuotanya, kalau bisa 500.000 mahasiswa gitu ya. Benar Bang, benar sekali. Sekarang saya ke Bang Rahmat. Sedap nih. Tadi kita sudah bahas nih di 50 tahun Kabupaten Langkat ya. Punya pembanding dengan kabupaten yang lain, apakah menurut Bang Rahmat kabupaten kita sudah lebih bagus atau masih jauh? Oke Bang, sebelum pertanyaan itu saya membahas sedikit tentang pernyataan abang kita ini, Bang Alwi ini. Iya. Iya. Ini harus diluruskan ini, Bang. Silakan. Agar tidak menjadi asumsi publik yang ini terpecah. Lihat. Betul. Jadi kalau bahasa Bang Alwi tadi bahwasanya tentang Bajar nih, Bang. Iya. Bajar hari HUT Langkat inilah menjadi mereka promosi. Berarti kan setahun sekali ini promosinya. Seharusnya Bang, tentang UMKM ini pemerintah daerah itu sudah bisa menciptakan yang namanya Digimarkom. Apa itu sih Digimarkom? Digital Marketing Communication-nya. Bagaimana mengembangkan UMKM Langkat ini menjadi UMKM yang menjadi produk yang berkualitas, yang bisa menikmatin, ya jangan hanya kawasan Langkat dong, bisa sampai Jakarta. Bagaimana? Itu seharusnya tugas pemerintah daerah mempromosikan UMKM Langkat. Jangan hanya setahun sekali HUT Langkat begitu. Oke. Yang kedua, tentang pertanyaan bagaimana 50 tahun Langkat, Kabupaten Langkat ini. Bang Alwi tadi membahas tentang beasiswa itu kapasitas saya sebetulnya menjawab, tapi nggak apa-apa. Jadi sama-sama kita menjadi masukan untuk pemerintah daerah ini. Betul. Iya. Mahasiswa sekarang ini khusus Kabupaten Langkat, karena saya pun dari Kabupaten Langkat, kurang. Hanya orang-orang tertentu aja mungkin yang mendapatkan. Jadi saya nggak tahu apa kedekatannya dengan pemerintah daerah sekarang ini, mereka sampai dapat kan gitu. Seharusnya mahasiswa yang berprestasi lah, atau siswa yang berprestasi lah yang akan kita kuliahkan. Dipilih lah mana setiap desa, mana setiap sekolah, atau diusulkan dari setiap kecamatan. Ada nggak kira mahasiswa siswa yang berprestasi di setiap kecamatan ini? Hari ini ada 23 kecamatan, Bang. Kalau satu putra daerah kecamatan aja atau 2 masih 66. 2 44 siswa yang akan menjadi calon sarjana yang akan mengubah Kabupaten Langkat ini ke depannya. Betul kan, Bang Alwi? Jadi artinya apa? Pemerintah daerah ini harus melihat dari kaca, harus ada regenerasi ke depannya Kabupaten Langkat ini melalui beasiswa. Baru masuk 50 tahun Langkat. Bagaimana? Apa tadi pertanyaannya, Bang? Coba ulangin. Jadi di usia Kabupaten Langkat, kabupaten ya, yang berdiri sekitar tahun 70-an akhir, ini kan kita buatlah kurang lebih usianya sudah 50-an ini Kabupaten Langkat. Nah, menurut Bang Rahmat sendiri dengan situasi ini dibanding dengan kabupaten lainnya, apakah Kabupaten Langkat sudah lebih maju atau bagaimana? Kalau kita bilang jangan 50 tahun Bang ya, usia saya merasakan aja lah Bang. Itu bagus tuh. Jadi tentang kemajuan Langkat sudah ada, pasti ada kemajuan. Yang pertamanya jalan tanah mungkin menjadi jalan batu-batu kan gitu, batu-batu Bang ya kan. Ada sebagian di aspal sekarang ini masih banyak yang batu-batu. Jadi gini Bang, saya berpikirnya tentang perbandingan daerah lain dengan Kabupaten Langkat ini, contoh kita bilang Kabupaten Deli Serdang. Yang saya ketahui, saya lihat dengan data tentang IPM, Indeks Pembangunan Manusianya. Bagaimana? Kalau tidak salah saya, Indeks Pembangunan Deli Serdang itu nomor 1 di Sumatera Utara. 75 sekian lah gitu, persen. Sedangkan
Kabupaten Langkat saya kurang tahu rutenya berapa, namun sekitar 71%. Artinya apa? Saya segi bagaimana pembangunan indeks manusia di Kabupaten Langkat itu harus ditingkatkan lagi, Bang. Tentu. Artinya apa? Tentang pendapatan per kapita, UMKM, sektor pariwisata. Hal-hal itulah yang meningkatkan APBD Kabupaten Langkat menjadi yang tinggi. Ya, sama-samanya besar, Bang, Deli Serdang dan Kabupaten Langkat. Kenapa kita IPM kita segini-segini aja? Gitu. Sektor pariwisata Langkat ke hilir, hulu ke hilir, pariwisata semua. Deli Serdang pariwisata, tapi dikelola dengan baik. Kabupaten Langkat apa saat ini pariwisatanya? Banyak, namun pengelolaannya kurang baik. Saya pernah merasakan, Bang, karena saya pernah studi 2019 di Tangkahan. Ya. Apa mereka bilang? Kami, bahasa mereka ibaratnya gini, kami bedong anak, Bang. Kami melahirkan anak. Kami bedong, kami besarkan dia. Udah besar, udah cantik, diambil orang tuanya. Artinya apa? Seharusnya pemerintah daerah itu datang hadir sama masyarakat untuk mengembangkan pariwisata. Sejak awal. Sejak awal, Bang. Sejak awal. Inilah perbandingannya nih, Bang, ya. Pariwisata ya. Ya. Sedangkan di Kabupaten Serdang luar biasa, Bang. Mereka support. Oke. Mungkin teman-teman kalau mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Bang Rahmat akan mendapatkan clue-nya lah. Nah, tapi karena waktu kita juga terbatas kan nggak mungkin juga kita bahas lebih panjang. Nah, kita ke Bang Alwi. Masih dengan aura-aura tentang Langkat. Di 273 tahun hari jadi Langkat. Ada beberapa sektor yang menurut saya itu belum tersentuh atau belum terkelola dengan baik. Misalnya kalau saya menciplak ucapan Bang Rahmat tadi, salah satu tentang pariwisata. Nah, saya juga menciplak bahasa Bang Rahmat tentang APBD yang menurut Bang Rahmat masih kecil untuk Kabupaten Langkat, sekitar 2 triliun. Saya nggak tahu entah kecil entah besar, ya kan begitu. Nah, benar-benar. Yang ingin saya tanyakan sama Bang Alwi, dari sektor-sektor yang memang belum tersentuh saat ini, mungkin Abang bisa nambahkan, atau mungkin menurut Abang tidak perlu lagi ada sektor tambahan dan segala macam, atau memang APBD 2 triliun itu sudah cukup? Silakan. Oke, Bang. Menarik menurut saya, Bang. Ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya, dan dijelaskan oleh Saudara Rahmat tadi juga menarik menurut saya. Hari ini kan kita butuh yang pertama, Bang. Yang pertama itu kita butuh proses. Kan nggak semudah itu. Hari ini yang dibilang Bang Rahmat ini kan Deli Serdang, perbandingan yang sangat luar biasa menurut saya. Karena Kabupaten Deli Serdang ini, mohon maaf saya Bang Rahmat, bahwasanya Kabupaten Deli Serdang ini udah terlalu besar. Langkat ini ibarat saya katakan, Langkat ini belumlah setara dengan Deli Serdang. Jadi kalau membandingkan daerah ke sana itu jauh sih sebenarnya. Dikatakan Deli Serdang ini sampai sampai ke Sibolangit menurut saya. Begitu. Jadi mungkin sah-sah saja, Bang, kan? Sah-sah saja Bang Rahmat bilang bahwasanya anggarannya itu bisa dikelola mereka dengan anggaran yang besar, bisa dikelola mereka dengan sebaik mungkin dari segi pariwisatanya menurut beliau kan. Menurut saya pribadi, Bang Rahmat janganlah katakan untuk pariwisata Kabupaten Langkat ini seperti itu. Menurut saya juga banyak prestasi yang ada di Kabupaten Langkat ini. Segi pariwisatanya juga oke menurut saya. Karena ini kan saya menilai dari data yang saya punya begitu, Bang Rahmat. Mungkin kalau bertentangan dengan Bang Rahmat wajar saja. Karena kita menilai, karena kita masyarakat Kabupaten Langkat. Pariwisata hari ini kami juga sudah beraudiensi dengan Dinas Pariwisata, Bang, mengenai dengan organisasi kami kan. Banyak juga prestasi yang tidak dibuka kepada umum. Hari ini inilah kelemahannya, Bang, harusnya. Ini yang harus ditingkatkan kembali oleh dinas-dinas terkait. Mungkin nanti pemimpinnya bisa menegur kepada dinas-dinas terkait bahwasanya bisa mengevaluasi kepala dinas untuk bisa, jangan yang seperti yang dikatakan Bang Rahmat tadi. Ini harus kita stop, kata yang Bang Rahmat tadi, bahwasanya beliau sudah dibedong, beliau sudah disusukan, dan ketika udah besar nanti diambil orang tuanya. Hari ini saya tangkap, hari ini, Bang, menurut saya menarik ini, Bang. Hari ini saya tangkap bahwasanya udah mereka buat, sudah mereka fasilitasi dengan sebaik mungkin. Mungkin dari seginya saya katakan hari ini dari tempatnya,
dari apanya, dari tempat untuk kenyamanan masyarakat ataupun ibaratnya kita bilang tuh pariwisata yang datang lah ke tempat itu. Itu diklaim bahwasanya itu punya pemerintahan, sedangkan itu yang buat masyarakat sendiri, begitu Bang Rahmat. Jadi menurut saya pribadi, kenapa harus diambil oleh pemerintahan Kabupaten Langkat? Ini kan kita menaikkan ekonomi di Kabupaten Langkat. Kalau enggak seperti itu, ya kapan ekonomi kita naik? Walaupun dengan anggaran yang sudah banyak ini yang kita melihat. Ya menurut saya Bang, dengan sepengetahuan saya pribadi, begitu menurut saya kan. Jadi kalau saya dikatakan Langkat ini jangan dibandingkan dengan Deli Serdang, menurut saya. Langkat ya Langkat saja, kita menilai Langkat saja begitu. Kalau kita buat perbandingan dengan Deli Serdang itu terlalu besar menurut saya. Jadi kita ambil sisi indeks prestasi yang ada di Kabupaten Langkat ini sendiri. Yang kekurangannya boleh kita kritik, tapi kita kasih solusinya. Kita kritik nih, tapi kita kasih solusinya. Yang dibilang Bang Rahmat tadi, Deli Serdang itu dengan anggaran segini toh bisa mengelolanya dengan baik. Atau Langkat dibilang juga seperti itu bisa, tapi dengan catatan kita tegur pemimpinnya itu dengan catatan kita punya solusi Bang. Kita harus bawa solusi sehingga yakin kita mau Langkat ini lebih baik ke depannya. Jangan hanya stagnan di kategori jalan di tempat. Kita nggak mau, apalagi mundur. Kita tidak terima Bang. Langkat ini harus maju. Setidaknya jangan 1 langkah, setengah langkah dulu. Setengah langkah dulu kita maju untuk mencapai ke 1 langkah. Jangan kita bandingkan dengan yang lain. Menurut saya pribadi seperti itu. Tapi Bang Alwi tak menjawab pertanyaan saya tentang sektor yang sampai hari ini belum tersentuh. Apakah menurut Abang masih banyak ada atau sudah tersentuh semua? Menurut saya belum sepenuhnya Bang. Belum sepenuhnya tersentuh. Ada yang sudah tersentuh menurut saya pribadi. Tapi sebagian juga ada yang belum tersentuh. Tapi menurut saya 80%-nya lah yang sudah tersentuh Bang. Bang Rahmat, silakan. Ini yang menarik. Jadi menurut Bang Alwi 80% sektor sudah tersentuh. Nah, saya coba mau nanya sama Abang. Menurut Abang aminkan atau bagaimana? Bahasanya ini normatif ini, mantap. Jadi gini Bang. Membahas pertama tentang Bang Alwi bilang mahasiswa atau memberikan solusi. Saya mengajak kepada mahasiswa se-Kabupaten Langkat, ya kan. Kita sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, pengabdian. Mari sama-sama kita kritis serta memberikan solusi untuk Kabupaten Langkat ini yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan membandingkan antara kabupaten kita dengan kabupaten lain. Karena bahasa Bang Alwi, bahwasanya kabupaten lain itu besar. Kita besar 23 kecamatan. Kan? Kita harus ada pembanding untuk suatu perubahan. Kita harus ada namanya lawan. Kan gitu. Jadi kita tahu tolak ukur ini. Apa sih peningkatan kabupaten kita dengan peningkatan kabupaten lain? Bagaimana kita mencapai? Kita harus greget dong. Gitu. Jangan nggak bisa kita bandingkan, harus kita bandingkan. Kenapa? Itulah daya saing kita. Itu khusus untuk pemerintah daerah bagaimana menciptakan program tersebut. Gitu. Yang ketiga, Bang Alwi bilang tentang 80% sektornya sudah tersentuh katanya. Saya ingin tahu Bang, apa aja sektor yang tersentuh yang Bang Alwi katakan. Jadi tunjukkan kepada mahasiswa Kabupaten Langkat ini sebagai agent of change, ya kan? Apa sih yang sudah tersentuh? Gitu. Artinya apa? Mereka ingin tahu tentang, kata Bang Alwi, tentang program pariwisata yang tidak terpublis. Kalau tidak terpublis, sekarang zamannya digital, gitu. Apa-apa media sosial, tolong publis dong. Apa yang kata Dinas Pariwisata itu, bahwasanya ada hal prestasi-prestasi yang sudah dapat namun tidak terpublis, tunjukkan itu. Artinya masyarakat Kabupaten Langkat ingin tahu Bang, ingin berkembang. Saya setuju. Jadi gini teman-teman, saya ngelihatnya ada perbedaan pandangan nih antara Bang Rahmat dan Bang Alwi. Satu sisi Bang Alwi mengatakan menurut pandangan dia ya sudah 80% sektor-sektor di Langkat sudah tersentuh, sudah diberdayakan. Namun sepertinya beda dengan Bang Rahmat yang menurut dia ya masih jauh lah. Nah, tapi ginilah, saya mau ke Bang Rahmat dulu. Apa kendala yang paling mendasar hingga menurut Abang tadi ya
masih banyak yang belum tersentuh sektor-sektor itu. Apa kendalanya dalam pandangan abang? Yang abang lihat lah. Ya. Kendala mendasar. Dari segi apa nih bang kendalanya nih? Ya, Saya bingung. artinya kan abang tadi kan nggak sepakat nih kalau sudah banyak tersentuh nih. Oke, kita sepakat lah. Saya hari ini sepakat sama abang, banyak yang tidak tersentuh. Ya. Lalu masalahnya di mana sekarang? Kendalanya apa sampai tidak tersentuh? Ya. Kendalanya pada pemerintah daerah bang. Ya. Ya. Pemerintah daerah yang kita ketahui Kabupaten Langkat ini sekarang ini carut meraut tentang pemimpin. Iya. Yang kita ketahui, nggak perlu kita sebutkan, kita ketahuin aja lah tentang Iya. pemimpin. Artinya apa? Kalau pemimpin kita benar, Bang, pasti masyarakatnya pun benar. Tapi kalau pemimpin kita yang kita bilang cemana-cemana, pasti masyarakatnya pun cemana-cemana. Artinya apa? Bahasanya cemana ya kita bilang ya? Tentang Jadi Bang Rahmat mau bilang salah satu hal kenapa lambannya proses-proses ini adalah karena pemimpinnya belum tepat. Iya, Itu Bang. intinya ya. Iya. Oke, saya mau ke Bang Alwi dulu. Nah, bicara tentang pemimpin nih, ini kita udah mau di penghujung ini. Iya, iya. Sebelum saya bertanya, adakah Bang Alwi mau nanggapin apa yang disampaikan Bang Rahmat tadi? Ada, Bang. Oke, ada. silakan. Baru Ada. nanti akan saya tanya. Iya, ada. Tadi saya meluruskan tentang kenapa tuh di zaman digital ini yang sudah menarik ini pariwisata nggak mengungkapkan, begitu kata Bang Rahmat tadi. Ya, betul. Ya hari ini kan kita nggak mau supaya pemerintahan yang lain menilai Langkat ini seburuk mungkin. Kenapa harus disampaikan seperti itu? Yang saya katakan. Ya, dinas pariwisata kita kan harus misalnya seperti ini. Kita nih kan sebagai mahasiswa, banyak mahasiswa nih, ini jujur Bang, banyak mahasiswa yang datang di dinas pariwisata. Ya. Mohon maaf nih, ini kita kata mohon maaf Bang. Mohon Ya. maafnya banyak yang minta bagian Bang. Minta bagian ini Sebentar, bagian apa Mas ini? Ini jelas nih. Iya. Benar teman-teman. Ini bagiannya bagian apa gitu? Bagian-bagian yang sudah tidak dikatakan dengan mahasiswa yang agen opceng lagi Bang. Tertarik ini kan, yang tidak agen opceng lagi nih. Iya. Jadi mereka itu makinnya menutup itu Bang, menghindari ini semua. Itu yang saya tangkap dari pernyataan mereka gitu. Kenapa mereka nggak mau mempublis ini? Karena banyak Bang yang datang nanti, oh kita tahu nih mahasiswanya ini udah tinggal segini aja. Ya kita paham lah tinggal segini itu bagaimana. Iya. Ngantarkan surat aksi Bang, tapi habis itu senyap Bang dengan adanya kategori yang dinas pariwisata ini yang sudah yang sudah kena begitu. Akhirnya hari ini mereka dulu menutup tentang informasi yang seperti itu. Ini yang saya tangkap dari mereka Bang. Karena bentar kami audiensi, bentar mereka bilang, oh meminta uang ya katanya, dari dinas pariwisata ya, atau meminta bagian saya dari dinas pariwisata. Oh tidak, kami bilang. Begitu bahasanya. Begitu bahasanya Bang. Oh tidak, saya bilang Bang kan. Oh tidak, saya bilang. Karena kita cerita yang real Bang kan. Iya. Oh tidak, saya bilang. Kami ini hanya beraudiensi mengenalkan organisasi kami ini. Bukan kami meminta bagi-bagian itu, enggak. Kami ini hanya melengkapi kategori kami dengan pimpinan kami. Pimpinan kami di pusat kami bilang. Ini perintahnya untuk kami untuk beraudiensi di kabupaten di kepala-kepala dinas yang ada di Kabupaten Langkat kami bilang. Oke. Jadi yang dibilang Ketua Rahmat tadi, saya tangkap sedikit. Bahwasanya kenapa informasi itu tidak dibuka publis? Ya kita takut, mereka takut dengan kategori yang saya sampaikan tadi. Ya begitu Bang. Oke. Nah, Silakan. Iya. Silakan. Saya sebagai mahasiswa ya kecewa juga bahasa seperti ini Bang kan gitu. Sama-sama mahasiswanya kita kan gitu. Bang S2, saya jalan tingkat akhir segala macam. Ya. Jadi gini Bang, kalau bahasanya surat aksi segala macam, minta segala macam gini. Artinya apa? Mereka tidak membuka informasi yang sudah ada prestasi segala macam. Kita tanyakan, kenapa tidak membuka data tersebut atau prestasi yang sudah dilakukan di dinas pariwisata? Contoh ke dinas pariwisata ya, dinas pariwisata. Karena Bang Alwi tadi menyebutkan dinas pariwisata. Iya. Kalau dinas pariwisata itu melakukan hal yang benar, kenapa harus takut, Bang? Betul nggak? Kita logika sebagai mahasiswa, Iya. ya kan? Kenapa harus takut? Beginilah begitu? Enggak. Kalau memang benar melakukan, benar ada prestasinya, sampaikan dengan pembicaraan yang baik dan benar, dengan logika. Apa yang harus ditakutkan sampai kalau aksi segala minta uang ya segala macam? Loh, nggak perlu. Kalau memang dilakukan benar, ya terus jalanlah kita. Setuju. Jadi pesan paling penting dari obrolan kita ini, ketika benar, kamu nggak perlu takut dengan apapun, jalan saja. Nah, di penghujung acara, kira-kira
ini kan 2024 akan ada pemilihan kepala daerah. Kalau menurut Bang Rahmat, sosok kepala daerah yang bagaimana yang pantas untuk memimpin Langkat di 2024? Silakan. Calon kepala daerah yang pantas memimpin Langkat 2024. Ya, ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Oke, sederhana Bang. Oke. Sederhana, pintar, ya kan? Mau mendengarkan suara rakyat, yang berintegritas, berkualitas, jelas, yang mau mengembangkan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kota Langkat. Oke. Itu Bang. Saya mau koreksi satu. Tadi Bang Rahmat ada bilang pintar. Emang yang sebelum-sebelum ini nggak pintar? Iya. Gini Bang, semuanya kita bilang ya. Masyarakat aja yang menilai Bang. Ya kan, bukan saya yang berbicara, masyarakat. Bang Rahmat membuang ke masyarakat. Iya. Oke, sekarang Alwi, Bang Alwi. Oke. Untuk 2024 kira-kira dalam pandangan Abang sosok atau ciri-ciri yang bagaimana yang pantas untuk memimpin Langkat? Yang pertama Bang, ketika dikritik tidak baper menurut saya Bang. Jadi pemimpin itu kalau sudah dikritik berarti kan itu ada yang kurang. Ya. Harus diperbaiki. Yang pertama. Selayaknya begitu. Yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua bisa merangkul 14 etnis yang ada di Kabupaten Langkat. Wow. Kita nih Bang luar biasa nih Bang Kabupaten Langkat ini. 14 etnis yang ada di Kabupaten Langkat. Jadi bisa merangkul ini ke 14 ini. Jangan hanya dikategorikan hanya satu suku. Ya. Jadi harus merangkul ke suku-suku yang lain. Menurut saya yang ketiga, pemimpin yang harus mencintai Kabupaten Langkat ini dengan dengan suku yang ibaratnya bukan saya katakan nomor satu Bang ya. Ya. Yang kita ibaratkan sejarah yang paling lama di Kabupaten Langkat ini adalah suku Melayu begitu Bang kan. Jadi harus mendalami dasar tentang Melayu di Kabupaten Langkat karena ini kita tinggal di tanah Melayu. Begitu. Mungkin yang terakhir menurut saya jangan menjadi pemimpin itu yang tidak tahu apa itu POAC, planning, organizing, auditing, controlling, serta evaluasi. Ya. Jadi saya hanya menilai untuk 2024 nanti dan saya harapkan sebagai mahasiswa dan dari organisasi SEMI, saya mengharapkan untuk 2024 nanti tolong kalau menjadi pemimpin paham dasar tentang manajemen kepemimpinan. Menurut saya itu. Saya sih tambah apa itu? Ini menurut saya di waktu saya kuliah darah kan. Jadi gini, kalau Kiai Agus Salim mengatakan begini, jalan seorang pemimpin itu tidak mudah, pemimpin menderita. Ya. Untuk 2024, apakah pemimpin kita menderita untuk rakyat atau rakyat yang menderita bagi pemimpin yang sejahtera? Rakyat yang menderita Bang untuk pemimpin, bukan pemimpin yang menderita untuk rakyat. Jadi itu Bang. Oke. Nah, jadi teman-teman, kemarin di tanggal 17 Januari adalah hari jadi Langkat yang ke-273. Saya pengen kepada Bang Alwi mungkin mau mengucapkan selamat hari jadi, silahkan. Saya Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia Kabupaten Langkat mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Langkat yang ke-273 tahun. Peningkatan UMKM Kabupaten Langkat dengan meningkatkan budaya yang ada di Kabupaten Langkat dengan penuh kesadaran diri kita pribadi, dan Kabupaten Langkat bisa selalu membuka dan tidak menutup mata untuk masyarakat Kabupaten Langkat. Amin. Kalau kata Kabupaten Langkat, kalau enggak kita berpantun, enggak orang Kabupaten Langkat. Boleh. Iya Bang kan? Iya. Betul. Karena saya juga orang Melayu Bang kan. Melayu Karo Bang, Mekar saya Bang. Iya Mekar. Batang bukan sembarang batang, batang diikat dengan selasih. Datang kami bukan sembarang datang kami di sini membawa kasih. Nah, itu dia Bang. Oke, sekarang Bang Rahmat, apa yang mau disampaikan di hari jadi? Di hari jadi Kabupaten Langkat yang 273 tahun, saya berharap Kabupaten Langkat menjadi kabupaten yang lebih baik dari sektor pendidikan, sektor pariwisata,
sektor UMKM untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia yang lebih baik lagi untuk Kabupaten Langkat, terutama tentang soal pengangguran di Kabupaten Langkat. Oke, begitu. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses terus. Terima kasih. Sukses terus.